Baik, perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Ketika kamu merupakan suatu pemerintah pusat dari sebuah negara dengan berbagai etnis, suku, agama, dan keberagaman lainnya, kamu nggak bisa untuk menyamaratakan dan memaksakan suatu aturan yang umum untuk berbagai wilayah dengan karakteristik yang berbeda-beda. Dewan Juri yang terhormat, kita perlu mengetahui bahwasannya negara multikultural dalam hal ini adalah negara yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat dalam masyarakatnya. Pengakuan dan penghargaan ini berarti bahwa setiap individu dalam suatu kelompok masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama. Contoh dari negara multikultural adalah Indonesia. Yang kedua, ketimpangan kemajuan yang tinggi dalam hal ini berarti bahwa perbedaan tingkat kemajuan atau pembangunan yang tinggi antar daerah, baik dari segi pendidikan, kesehatan, teknologi, maupun sektor lainnya. Misalkan adanya pembangunan di Pulau Jawa dan non-Jawa yang sangat jauh berbeda pada akhirnya. Yang ketiga, menerapkan dalam hal ini artinya memberlakukan atau menggunakan kembali suatu sistem demokrasi federal yang akan dijelaskan dalam mekanisme kami nantinya. Lalu yang keempat, sistem demokrasi federal berarti bahwa suatu negara bagian atau pemerintahan daerah memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur otonominya, yang dimana pemerintah pusat dalam ini adalah sebagai pengawas. Dewan Juri, munculnya gagasan pemberlakuan sistem demokrasi federal ini dilatar belakangi adalah karena adanya masalah ketimpangan kemajuan yang signifikan pada negara multikultural. Hal ini sejalan dengan status quo di mana negara multikultural seperti Indonesia belum mendapatkan pembangunan yang merata dari setiap daerahnya. Dan dalam hal ini masih terjadi ketimpangan yang sangat tinggi dari segi kemajuan, terutama di wilayah yang jauh dari pemerintahan pusat, seperti daerah-daerah pada Pulau Papua, Kalimantan, maupun Sulawesi. Permasalahan ini dapat terjadi karena negara multikultural seperti Indonesia masih terpaku pada aturan pemerintah pusat yang berlaku secara global yang bersifat mengikat dan memaksa bagi seluruh wilayah yang ada di negaranya. Padahal kita sendiri tahu bahwasannya tiap daerah ini memiliki kebutuhan yang beda pada setiap sektornya. Peraturan pemerintah pusat ini seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan daerah lainnya. Sehingga kami rasa perlu untuk negara multikultural memberlakukan sistem demokrasi federal yang memberikan kebebasan penuh bagi pemerintah daerah untuk mengatur sendiri roda pemerintahan yang ada di daerahnya. Preventif Dewan Juri, jikalau nantinya kontra bilang bahwasanya Indonesia bukanlah negara bagian sehingga nggak bisa pakai sistem demokrasi federal, ya kami aminkan ini. Kami tahu bahwa Indonesia bukan negara bagian, tapi kami rasa pada akhirnya karakteristik Indonesia dengan 38 provinsi dengan berbagai keberagamannya ini bisa bikin Indonesia untuk adaptasi sistem demokrasi federal ini. Karena di status quo sendiri pun Indonesia sudah punya otonomi daerah yang terbatas. Maka dalam hal ini kami akan ubah menjadi otonomi daerah yang penuh Dewan Juri. Tujuan kami jelas, kami ingin menciptakan keadilan struktural secara sosial, budaya, dan ekonomi bagi setiap daerah untuk mengatur sendiri roda pemerintahannya, serta pada akhirnya akan mengurangi ketimpangan kemajuan dalam suatu negara Dewan Juri. Ada dua beban pembuktian kami. Satu, mengapa kami sebagai pemerintah pusat setuju untuk menerapkan sistem demokrasi federal pada negara multikultural dengan ketimpangan kemajuan yang tinggi. Lalu yang kedua, bagaimana dampak atau implikasi jika mosi ini dijalankan. Masuk kepada poin yang pertama, mengapa kami sebagai pemerintah pusat setuju dengan mosi ini. Layer A Dewan Juri, ini merupakan sebuah solusi. Karena apa? Karena sistem demokrasi saat ini tidak menjawab permasalahan yang ada di status quo terkait ketimpangan kemajuan yang signifikan. Kita bisa lihat salah satu contohnya pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan. Pada nyatanya di status quo ini nggak terjadi Dewan Juri. Pembangunan ini masih tetap Jawa sentris dan tidak menyebar kepada Kalimantan. Ini membuktikan bahwasannya demokrasi sekarang ini udah nggak relevan lagi Dewan Juri. Lalu isu ketimpangan kemajuan yang tinggi ini juga udah disadari oleh berbagai lapisan masyarakat. Contohnya, masyarakat Papua menyadari adanya potensi sumber daya alam yang terkendala untuk mereka kelola karena adanya aturan dari pemerintah pusat. Sehingga sistem federal ini adalah satu-satunya cara untuk membuat masyarakat Papua ini lebih dihargai dan bisa untuk mengatur sumber daya alamnya masing-masing sehingga dapat memajukan daerahnya tersebut. Pada akhirnya, sistem federal dengan kebebasan inilah yang bisa untuk menjawab permasalahan yang ada di status quo. Kita ambil contoh nyata seperti Aceh dengan agama Islam, ini udah berlaku juga, yang dimana masyarakat Aceh pada akhirnya bisa untuk menjalankan pemerintahan dengan landasan agama Islam, dan kami rasa ini juga harus berlaku di daerah lainnya. Layer yang B, pemerintah pusat sebenarnya juga udah menyadari pentingnya demokrasi federal ini. Tujuan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ini sebenarnya adalah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan makmuran masyarakat. Yang ini dapat tercapai dengan adanya kebebasan bagi setiap daerah untuk mengatur wilayahnya. Masyarakat dengan agama atau etnis tertentu dapat menyesuaikan regulasi dengan adat dan kebiasaan masing-masing tanpa perlu terlibat oleh suatu peraturan yang bertentangan dengan
etnis mereka tersebut. Lalu yang BOP yang kedua, bagaimana dampak atau implikasi dari mosi ini? Dewan Juri, kami rasa pada akhirnya ketimpangan kemajuan ini dapat diatasi. Karena apa? Karena pemerintah daerah akan memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur daerahnya dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat ini juga akan tetap berjalan. Pemerataan dalam sisi ini akan lebih terjadi karena pemerintah daerah akan fokus untuk memajukan wilayahnya masing-masing. Sehingga tidak ada lagi pembangunan yang hanya Jawa sentris dan lain-lain. Dewan Juri masuk kepada mekanisme kami. Pada akhirnya kami menawarkan mekanisme untuk mengadopsi aturan khusus terkait daerah istimewa Yogyakarta dan juga kanun yang ada di Aceh, Dewan Juri. Perlu diketahui bahwasanya sebelum ini hanya ada 5 wilayah khusus di Indonesia yang kekhususannya ini diakui dan diatur di dalam undang-undang untuk menjalankan pemerintah dan pembangunan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Kami rasa pada akhirnya kekhususan ini harus diberikan kepada seluruh wilayah di Indonesia karena wilayah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti Riau dengan suku Melayu, NTT dengan agama Kristen, Bali dengan agama Hindu, Sulawesi dengan suku Bugis, dan lain-lain. Pada akhirnya peraturan ini akan berlaku khusus hanya di wilayah masing-masing saja Dewan Juri. Selanjutnya kita juga bakal ubah Undang-Undang Dasar dan peraturan turunannya. Pada akhirnya sehingga pemerintah pusat dalam hal ini akan bertindak sebagai pengawas dari masing-masing aturan di wilayah. Jikalau kontra mengkhawatirkan nanti akan terjadi pertentangan antara peraturan daerah dengan peraturan pusat, kami rasa ini kasus yang sangat minor dan nggak mungkin juga terjadi Dewan Juri karena peraturan ini dibuat tidak semena-mena dan akan tetap sejalan dengan konstitusi. Dan kalaupun terjadi masih ada pemerintah pusat yang akan mengawasi pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Dalam hal ini, APBN dari pemerintah pusat juga akan dibagi secara merata dengan jumlah yang sama bagi setiap wilayah sehingga pada akhirnya pengelolaan ini akan diberikan secara penuh kepada pemerintah daerah untuk pada akhirnya dapat bersaing dan mencapai keadilan serta kesejahteraan struktural seperti yang kita harapkan Dewan Juri. Sehingga pada akhirnya dalam hal ini sistem demokrasi federal ini kami rasa merupakan suatu solusi yang tepat dan satu-satunya solusi yang dapat mengatasi permasalahan di status quo yaitu adanya ketimpangan kemajuan yang tinggi pada negara-negara multikultural. Maka dari itu vote untuk tim pro, terima kasih. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Sistem demokrasi federal sekilas terlihat sebagai solusi yang brilian. Namun, dalam implementasinya hanya akan menjadi ajang pertunjukan untuk memecah belah suatu negara kesatuan. Juri masuk kepada respon. Pertama, Pro mengatakan masih banyak ketimpangan yang terjadi, baik di sistem pendidikan, kesehatan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Oke, kami mengamini akan hal ini. Tapi bukan berarti sistem demokrasi federal itu menjadi solusi dari permasalahan ini. Bukankah lebih baik untuk memperbaiki sistem yang sudah ada, karena pemerintah dan masyarakat sudah tidak asing lagi dengan sistemnya, dan tidak perlu lagi adanya penyesuaian pada akhirnya. Yang kedua, Pro mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi negara federal. Kami rasa Indonesia nggak bakal bisa menjadi negara federal. Kenapa? Karena Indonesia merupakan negara kesatuan pada akhirnya, di mana dengan banyaknya konflik identitas yang dari masa lalu, justru Indonesia bakal lebih stabil dengan sistem sentralistik yang kuat bukan pada akhirnya. Yang ketiga, Pro menyatakan bahwa bisa ubah peraturan dan sistem pemerintahan menjadi sistem federal yang bahkan diterapkan di dalam suatu negara tertentu pada akhirnya. Juri, jika kita melakukan hal ini, bakalan butuh waktu yang lama. Pemerintah dan masyarakat butuh adaptasi terkait dengan sistem baru. Lalu bagaimana dengan sistem yang sudah ada? Akankah sistem ini akan dihapuskan begitu saja? Kami rasa ini bukan merupakan solusi dan akan menimbulkan suatu permasalahan yang baru pada akhirnya Juri. Oleh karena itu, mari kita lihat kepada latar belakang. Latar belakang munculnya mosi ini adalah munculnya isu terkait demokrasi federal yang dikarenakan adanya ketimpangan terkait dengan kemajuan yang tinggi pada akhirnya, baik itu di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, fasilitas kesehatan. Sistem demokrasi federal itu dinilai sebagai solusi yang menjalankan roda pemerintahan bagi negara-negara multikultural. Juri, pahami, kamu merupakan negara multikultural. Banyak banget entitas kamu di dalam suatu negara itu pada akhirnya Juri. Kamu terdiri dari banyak suku, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Kami rasa sistem demokrasi federal bukan merupakan sebuah solusi pada akhirnya. Sistem demokrasi federal ini akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, di mana negara yang kaya itu bakal makin kaya pada akhirnya. Negara yang maju itu bakal makin maju bukan pada akhirnya. Dengan negara yang tertinggal, bagaimana dengan negara yang tertinggal? Negara
negara yang tertinggal itu bakal lebih jauh terbelakang lagi dengan negara yang terhormat. Oleh karena itu, ini bukanlah suatu merupakan sebuah solusi juri. Oke, kami memiliki dua beban pembuktian. Yang pertama, mengapa kami sebagai pemerintah pusat tidak mengamini mosi kita pada hari ini? Nah, yang A, sebagai negara multikultural, saya udah jelasin bahwa kita terdiri dari banyak perbedaan etnis, budaya, dan lain sebagainya. Ini akan menimbulkan konflik kepentingan pada akhirnya jika kita memberikan kekuasaan otonomi daerah yang penuh terhadap suatu daerah. Contohnya, ketika kamu adalah suku A, ya kamu bakal memprioritaskan suku kamu bukan pada akhirnya, tanpa memikirkan suku-suku lain bukan pada akhirnya. Begitu juga dengan etnis, agama, dan lain sebagainya. Oleh karena ini akan menimbulkan B, masalah baru. Di mana dengan menerapkan sistem ini, permasalahan ketimpangan itu bakal terus terjadi. Alih-alih menyamaratakan kedudukan dan kesejahteraan suatu negara, ini malah menjadi ajang pertunjukan daerah tertentu dalam suatu negara untuk mendapatkan anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga dari pemerintah pusat, dan negara-negara ini atau daerah-daerah ini itu akan membuat regulasi yang paling menguntungkan untuk daerahnya bukan pada akhirnya. Dan ini akan menjadi buruk, yaitu akan muncul adanya persaingan yang tidak sehat. Sebagai suatu negara, bukankah lebih baik kamu itu untuk saling membantu, saling untuk berkembang dan mensejahterakan bersama, bukan menjadi ajang daripada kamu menunjukkan bahwa daerah kamu adalah yang terbaik, daerah kamu pantas diberikan anggaran yang lebih bukan pada akhirnya. Oke, mari kita lihat kepada implikasi. Mari kita lihat kepada A, jika mosi dijalankan. Jika mosi dijalankan, itu bakal muncul negara-negara adidaya, yang dimana negara-negara adidaya ini pada akhirnya akan mendominasi daerah-daerah lain. Bayangkan, misalnya kamu memberikan hak otonomi penuh kepada DKI Jakarta. Bukankah pada akhirnya DKI Jakarta ini akan makin menjadi negara yang super power, yang pada akhirnya mereka akan mendominasi Indonesia pada akhirnya, dimana semua sistem pendidikan, sistem kesehatan itu terpusat di DKI Jakarta. Bagaimana dengan negara Papua dan lain sebagainya, yang dimana mereka untuk sistem untuk SDM aja mereka itu tidak bagus. Bukankah ini akan menjadi permasalahan yang serius bukan pada akhirnya? Oleh karena itu, mari kita lihat B, jika mosi tidak dijalankan. Oke, jika mosi tidak dijalankan, maka daerah-daerah itu bakal tetap diberi ruang untuk memajukan daerahnya. Oke, kami memang mengamini bahwa otonomi ini pada akhirnya terbatas, tapi ini nggak masalah karena bakal tetap ada counterbalance, dan itu bakal menjadi hal yang terpenting di sisi kami. Ini bakal lebih terjadi. Toh sistem demokrasi federal juga pemerintah pusat itu sebagai pemegang hak prerogatif. Lalu apa bedanya dengan sistem yang sudah ada dan dengan sistem yang lainnya? Bukankah ini pada akhirnya akan sama saja? Oleh karena itu kami menawarkan mekanisme di mana pada akhirnya kami akan bertahan dengan sistem yang sudah ada, dengan perbaikan sistem yang berupa A, intervensi khusus, di mana pemerintah pusat melakukan koordinasi atau kerjasama dalam membuat dan menjalankan kebijakan dengan pemerintah daerah, dan untuk dalam menanggulangi permasalahan ketimpangan yang tinggi ini pada akhirnya, terutama di wilayah-wilayah 3T ini juri pada akhirnya, yaitu contoh pemerintah pusat itu intervensi langsung dengan pemerintah daerah Papua terkait dengan permasalahan pendidikan atau kurangnya SDM yang ada di Papua. Jadi pemerintah pusat pada akhirnya turun langsung kepada daerah Papua, dan mereka akan mendiskusikan dengan pemerintah daerah terkait dengan permasalahan apa yang sebenarnya terjadi yang membuat SDM di Papua ini kurang, fasilitas pendidikan di Papua ini tidak memadai dan lain sebagainya. Di sana akan ada diskusi pada akhirnya yang akan lebih menguntungkan bukan pada akhirnya. Dengan begitu akan ada B, sistem penguatan, evaluasi, dan perbaikan terhadap sistem yang ada yang menekankan pada counterbalance roda pemerintahan, karena adanya sistem pembagian kekuasaan yang terstruktur ini akan lebih bagus pada akhirnya, di mana sistem ini akan sangat bagus dan berguna pada akhirnya dengan kita mempertahankan pada status quo, pada sistem yang sudah ada, alih-alih kita menjadi negara demokrasi federal yang kita juga tidak tahu bisa beradaptasi akan lebih baik pada akhirnya. Oleh karena itu vote untuk oposisi menang.